Shalom kids, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini semuanya? Pasti masih dalam kondisi sehat dan semangat lagi untuk kita bisa memulai hari yang baru. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mulai belajar lagi di pembelajaran tematik subtema yang ketiga di pembelajaran yang ke-1 dan yang kedua. Sebelum kita mulai belajar hari ini, semua anak-anak kita mau berdoa dulu. Semua boleh lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat pagi hari yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah siap belajar. Mari Tuhan berkati supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan ketertiban, kepintaran, hikmat untuk kami bisa menyelesaikan tugas kami sebagai siswa dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk di subtema yang ketiga di tematik 1D. Anak-anak boleh buka bukunya. Sebelum kita buka buku halaman 85, anak-anak boleh lihat dulu coba apa ya temanya. Tema di tema 3 ini adalah keluarga besar. Ingat lagi, Miss Lia udah pernah jelasin. Keluarga itu dibagi jadi dua, ada keluarga besar dan keluarga inti. Kalau keluarga inti hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi kalau keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, om, tante, sepupu, ayah, ibu, dan kalian ya. Oke, boleh dibuka halaman 85 ya. Jadi kita akan membahas mengenai keluarga besar. Misalnya akan bacakan mengenai teks kakek dan nenek datang. Anak-anak boleh simak. Kalau simak artinya matanya ke buku, telinganya mendengar, kita baca bersama ya. Kakek dan nenek datang. Ayah dan Bella di stasiun kereta api. Ayah dan Bella menunggu kakek dan nenek. Kakek dan nenek akan datang dari Garut. Tidak lama kereta api tiba. Kakek dan nenek turun dari kereta api. Bella mencium kakek dan nenek. Nenek mencium pipi Bella. Kakek mengelus kepala Bella. Nah, coba anak-anak perhatikan. Jadi suatu hari kakek dan neneknya Bella ini datang ke rumahnya Bella ke Jakarta karena kakek dan neneknya ini dari kampung, dari Garut. Nah, betapa senangnya Bella ketemu kakek dan nenek yang merupakan keluarga besarnya Bella ya. Karena tinggal di kampung, jadi mereka berkunjung ke rumah Bella dengan menaiki kereta api. Bella dan ayahnya menunggu di stasiun untuk menjemput kakek dan nenek yang sudah datang dari Garut. Gimana perasaannya Bella? Bella tuh seneng banget, happy banget karena bisa ketemu dengan kakek dan nenek yang disayangi. Nah, anak-anak sama seperti itu. Misalnya percaya nih, pasti kalian punya opung, punya kakek nenek. Miss, tapi opung aku sudah Tuhan Yesus panggil pulang. Sama, Miss Lia juga. Opungnya Miss Lia udah nggak ada. Lah, opung Doli dan opung Boru ya kalau orang Batak itu udah nggak ada. Lalu kakek dan nenek Miss Lia dari Jawa juga sudah tidak ada. Tapi Miss Lia bersyukur karena Miss Lia punya keluarga besar yang begitu baik ya, sama seperti Bella. Dia happy banget ketika dia bisa ketemu dengan kakek dan neneknya. Nah, anak-anak sekarang boleh kita skip ya di bagian bawahnya yang 5 pertanyaan. Yuk buka halaman berikutnya, nah halaman 86. Oke. Sekarang di halaman 86 Miss Lia akan bacakan mengenai kerabat ya. Boleh disimak, kalau disimak artinya matanya ke buku, telinganya mendengar, kita baca bersama. Oke. Kerabat. Ayah dan ibu punya orang tua. Mereka disebut kakek dan nenek. Saudara atau famili dari ayah dan ibu kita disebut kerabat. Indonesia sangat luas. Panggilan terhadap kakek di setiap daerah berbeda. Ada yang manggil opa, aki, eyang kakung. Panggilan nenek juga berbeda. Ada yang panggil opung, epo, nyai. Ayah dan ibu punya saudara. Kita sebut dia paman atau bibi. Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda. Ada yang memanggil mamang dan bibi,
Ada pula yang memanggil Pak D dan Bu D. Coba anak-anak dengerin Miss Lia dulu. Kerabat itu adalah panggilan untuk keluarga terdekat kita. Mungkin dari papa atau dari mama. Miss Lia kasih tahu kalau keluarga besar pasti diawali dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu panggilan macam-macam sayang. Kalau orang Jawa biasanya ada yang eyang kakung, ada eyang uti. Itu Jawa. Kalau Batak biasanya opung doli dan opung boru. Ya. Nanti kita belajar lebih lanjut panggilan-panggilan. Itu pokoknya kalau keluarga besar diawali oleh kakek dan nenek. Lalu kakek dan nenek ini memiliki anak, ya anak-anaknya itu adalah termasuk misalnya papa mama kalian, lalu om tante kalian. Nah, itu termasuk ke dalam kerabat, ya. Om tante itu termasuk ke dalam kerabat. Nah, barulah dari papa mama, om tante memiliki anak. Nah, kalianlah anak-anaknya ini. Misalnya kamu ya Miss Lia. Papanya Miss Lia punya kakak, punya abang. Abangnya papanya Miss Lia punya anak. Nah, Miss Lia sama anaknya itu sepupu namanya, ya. Nah, jadi di setiap daerah, jadi bangsa Indonesia itu saking kayanya, ya kan Miss Lia udah pernah bilang, bangsa Indonesia tuh kaya banget akan adat, istiadat, bahasa, semua budaya kaya. Jadi bangsa Indonesia itu panggilannya panggilan keluarga besar di setiap budaya itu berbeda-beda. Nah, mau tahu? Yuk kita buka halaman berikutnya. Di halaman sebelahnya sayang, boleh dilihat nih ada tabel yang banyak banget isinya. Nah, ini adalah beberapa contoh panggilan untuk kerabat. Miss Lia hanya akan bahas sedikit, nanti selebihnya anak-anak pelajari ya. Ini kalau Indonesia panggilan bapak itu bapak, tapi kalau bahasa Jawa panggilan bapak nggak pakai k. Kalau orang Bugis panggilnya ambo. Kalau orang Sunda abah. Kalau Batak ama. Kalau Minangkabau apa? Kalau Betawi babe. Minyak babe itu orang Betawi ya. Kalau ibu dalam bahasa Jawanya ibu atau biung itu Jawa. Kalau Bugis Indo. Kalau Sunda indung atau ibu. Kalau Batak inang. Kalau Minangkabau ibu atau bundo. Kalau Betawi nya. Sekarang kakek Miss Lia bahasnya ke samping ya nak, ke samping. Jadi anak-anak perhatikan. Kalau kakek dalam bahasa Jawanya itu kayak Miss Lia tadi bilang mbah kakung atau eyang kakung. Lalu kalau di Bugis kakek, di Sunda aki, di Batak opung, di Minangkabau inyak, di Betawi engkong dan seterusnya. Nah, anak-anak baca ini, pelajari, diingat baik-baik karena nanti akan keluar di ulangan harian ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa bangsa Indonesia itu kaya banget akan budaya, suku, bahasa. Itulah kenapa banyak negara lain yang menjajah bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu emang negara yang paling best. Jadi kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Oke? Jangan lupa dibaca halaman 87. Nanti kalau ulangan harian ini keluar ya. Oke, yuk sekarang open next page. Nah, di halaman berikutnya Miss Lia punya tugas buat anak-anak hebat yang ada di rumah. Boleh diberikan tanda PR di bagian paling atas saja nak, PR. Miss, PR-nya ngapain? PR-nya adalah di sini sudah ada ya sayang tata kerabatnya. Ini udah ada beberapa kerabat, yaitu ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Tugasnya kamu nih, kamu harus tahu panggilan. Misalnya nih contoh, kamu orang Jawa, atau kamu orang Sunda, atau kamu orang Batak, yang pasti bukan orang Aring ya kan. misalnya orang Batak nih ya, kakek misalnya panggilnya opung doli. Nah ditulis, nenek opung boru, paman tulang misalnya panggilnya, atau bapak tua, bapak uda. Ini karena misalnya orang Batak. Bibi, inang tua, inang muda, mak tua, itu ya, itu panggilan buat dalam suku Batak. Kalau sepupu, misalnya panggilan biasanya kakak atau abang, ya tergantung siapa yang pokoknya tergantung siapa orangnya ya sayang. Nah, lalu
tinggalnya juga kamu tulis, misalnya tempat tinggalnya. Kalau kakeknya Mislia tinggalnya di Medan, gitu ya. Kasih nama kotanya aja nggak apa-apa, karena kalau kasih alamat panjang banget ya Bu. Jadi kasih nama kotanya saja, oke? Jadi PR-nya adalah itu ya anak-anak, kalian menuliskan nama panggilan dan tempat tinggal kerabat papa mama sesuai dengan suku kalian. Suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, pokoknya ada tuh ya. Kalian pilih kalian itu suku apa. Bukan pilih, tapi memang kalian suku apa gitu. Oke? Ya, itu PR-nya ya, jangan lupa dikirim ke GCR Mislia. Oke, sekarang boleh buka di halaman 89. Nah, ini adalah silsilah keluarga Bella. Boleh disimak ya. Silsilah keluarga Bella. Coba anak-anak perhatikan ke buku sambil dengerin Mislia sambil dilihat. Di situ paling atas sudah ada kakek dan neneknya Bella. Kakeknya namanya Danu dan neneknya namanya Atun. Nah, kakek neneknya Bella ini punya 3 anak. Miss kok 3? Orang di bawahnya ada 6. Nah, anak-anak coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Nih, lihat ke layar. Sekarang boleh lihat ke layar. Ini kakek dan neneknya Bella ya sayang. Kakek dan neneknya Bella ini punya 3 orang anak. Oke, punya 3 orang anak. Ada ayahnya Bella, ada pamannya Bella yang pertama, dan ada pamannya Bella yang kedua. Nah, Miss, tapi kan ini ada 6 orang. Iya sayang, ini yang ibu, yang perempuan ini adalah istri, tapi bukan anak kandung dari kakek dan neneknya Bella ya. Nah, di sini ada ayahnya Bella, ada ibunya Bella, lalu ada pamannya Bella, paman Arif, ada bibinya Bella namanya Mala, lalu ada pamannya Bella lagi namanya Harry, dan bibinya namanya Rani. Nah, ini disebut kerabat. Kalau ayahnya Bella nih, ini kan ayahnya Bella ya, ayah dan ibunya Bella. Ini adalah kerabat dari papa mamanya Bella ya. Lalu ayah dan ibunya Bella punya anak namanya Kak Hadi dan Bella. Nah, pamannya Bella yang pertama punya anak namanya Popo. Pamannya Bella yang kedua punya anak namanya Ina. Inilah disebut sepupu nih. Popo dan Ina ini adalah sepupunya Bella. Ini adalah keluarga besar. Kenapa? Karena ada kakek nenek, ada paman dan tante, dan ada sepupu di dalam sebuah silsilah keluarganya. Itu dinamakan keluarga besar. Paham ya? Oke, sekarang anak-anak kita mau memberi tanda centang nih ya. Kita mau tentukan sesuai dengan kalimatnya. Anak-anak centangnya hanya 1, oke? Yuk, nomor 1. Kakek Bella namanya siapa? Namanya Arif atau Danu? Danu, betul. Boleh di checklist di kolom Danu nih, nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Istri Pak Danu siapa namanya? Kakeknya Bella namanya Danu, berarti istrinya namanya, neneknya Atun. Betul, boleh di checklist di kolom Atun. Next, buka halaman berikutnya. Popo nomor 3. Popo adalah titik-titik Hadi. Tadi Popo siapanya Hadi nak? Sepupu, betul, boleh di checklist di kolom sepupu, saudara sepupu. Oke, sekarang nomor 4. Coba anak-anak boleh lihat nomor 4. Nama bibi Ine adalah, Ine ini adalah anak dari paman Harry dan mamanya namanya Rani. Ine ini adalah anak dari pamannya Bella yang namanya Harry dan bibinya namanya Rani. Nah, Ine ini punya bibi. Bibinya siapa namanya? Rani atau Mala? Iya, Mala, karena Rani itu adalah ibu kandung dari Ine. Jadi Mala dan Arta adalah bibinya Ine. Tapi karena di pilihannya adanya Mala, berarti anak-anak checklistnya nomor 4 Mala ya. Oke, nomor 5 terakhir. Orang tua Pak Arif. Siapa orang tuanya Pak Arif? Arif itu adalah pamannya Bella nih. Coba anak-anak perhatiin. Orang tuanya siapa nak? Iya betul, kakek dan neneknya Bella namanya Danu dan Arta. Betul. Boleh di checklist nomor 5 Danu dan Atun, bukan Arta. Danu dan Atun ya, bukan Arta. Oke? Jadi yang di checklist adalah Danu dan Atun. Oke, nah itu adalah
silsilah keluarganya Bella, dan kalian sudah mulai belajar menentukan ini kakeknya siapa, ini bibinya siapa ya, dan ini sepupunya siapa dan sebagainya. Anak-anak kalau masih bingung boleh belajar lagi di rumah ya, diputar lagi videonya supaya kamu lebih dengar penjelasannya lebih jelas. Oke? Ya, sekarang di bagian bawahnya itu kita skip ya, nak, melengkapi kalimat dengan kata yang sudah disediakan. Anak-anak boleh kerjakan ketika sedang senggang atau mengulang pelajaran di malam hari ya. Oke, di halaman sebelahnya juga itu Miss Lia skip ya. Jadi menggambar anggota keluarga besar itu Miss Lia skip. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, halaman 92 sama, itu Miss Lia skip, hanya menggambar barang pribadi yang disukai oleh keluarga ya. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua di halaman 93. Oke, anak-anak boleh simak. Kalau simak artinya matanya ke buku lalu telinganya mendengar dan kita baca bersama. Keluarga besar Bella. Keluarga besar berkumpul pada hari raya. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada juga sepupu-sepupu Bella. Semua berkumpul di rumah Bella. Keluarga besar Bella rukun. Semua saling menghormati dan semua saling menyayangi. Ternyata yang saling mengasihi, menyayangi, menolong itu bukan hanya keluarga inti, bukan hanya antara ayah, ibu, dan anak-anak, tapi di dalamnya juga bisa ke keluarga besar. Keluarga besar juga harus saling tolong-menolong antara ayah, ibu, anak-anak, sepupu, om, tante, kakek, dan nenek. Ketika keluarganya Bella kumpul di rumahnya Bella, lagi ada acara besar ya, ibadah raya, hari raya, mereka itu berkumpul dan mereka itu saling mengasihi, rukun, menyayangi. Nah, itu adalah keluarga besarnya Bella. Sama seperti keluarga besarnya Bella, anak-anak di rumah juga kalau punya keluarga besar, punya sepupu, semua om tante harus hidup rukun, saling menyayangi, saling tolong-menolong dan membantu ya. Oke. Di bagian bawahnya kita skip, nah, kita tidak kerjakan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya di situ sudah ada teks mengenai kakekku ya, kakekku. Miss Lia mau baca, anak-anak boleh simak, matanya ke buku, telinganya mendengar, kita baca bersama. Kakekku. Kakekku suka bercerita. Cerita kakek lucu sekali. Aku tertawa mendengar cerita kakek. Kakek baik hati. Setelah bercerita, kakek ajak kami bermain di taman. Kami senang berada dekat kakek. Nah, jadi kakeknya Bella ini adalah orang yang rendah hati, yang sayang dengan cucu-cucunya. Jadi anak-anak, kalau kakek dan nenek itu memanggil kalian, ya, anak-anak yang anak-anak kecil itu adalah cucu, karena itu adalah anak dari anaknya kakek kalian. Bisa dipahami nggak? Kakek nenek, ya, kakek nenek punya anak. Anaknya itu adalah papa mamahnya kalian dan om tante kalian. Om tante kalian dan papa mama kalian punya anak, yaitu kalian dan sepupu-sepupu kalian. Itulah disebut cucu-cucu. Jadi kakek dan nenek itu manggilnya cucu ya. Kalau om tante itu manggilnya nama kalian sesuai dengan range usianya kalian ya. Oke, jadi kakek itu adalah orang yang sangat rendah hati, sayang dengan cucu-cucunya, dan kakek suka sekali bercerita-cerita yang lucu yang membuat Bella dan sepupu-sepupunya tertawa. Jadi mereka itu saling sayang. Pokoknya keluarganya Bella, keluarga besar Bella itu saling mengasihi ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak di bagian bawahnya kita akan menyusun kalimat. Anak-anak boleh pegang pensilnya, kita akan kerjakan bersama. Yang pertama, di situ sudah ada kata suka, kakek, dan bercerita. Kita akan mengurutkan dari kata yang paling tebal, ya. Di situ yang paling tebal adalah kata kakek. Berarti boleh ditulis dulu, kakek. Kakek, sudah. Lalu tinggal ada kata suka dan bercerita. Kakek, kakek apa? Suka, betul. Kakek suka apa? Bercerita. Boleh ditulis. Kakek suka bercerita. Yang kedua, di situ sudah ada kata kakek lucu
dan cerita. Kata yang paling tebal adalah cerita. Betul, boleh ditulis cerita. Kalau terlalu cepat boleh di-pause atau dimundurin. Cerita kakek. Betul, cerita kakek. Lucu. Good, cerita kakek lucu. Oke. Sekarang yang ketiga. Di situ sudah ada kata dengan, kakek, kami, di taman, bermain. Oke, kata yang paling tebal adalah kami. Boleh ditulis kami bermain. Kami bermain dengan. Kami bermain dengan kakek. Kami bermain dengan kakek. Terakhir, di taman. Oke, boleh ditulis kami bermain dengan kakek di taman. Oke, terakhir, di situ sudah ada kata senang, kata kakek, kata dekat, dan kata kami. Yang mana yang paling tebal? Iya, kami. Berarti bagaimana menyusunnya? Kami, betul. Kami senang. Ya, kami senang dekat kakek. Kami senang dekat kakek. Betul sekali. Oke. Nah, kids, hari ini kita udah selesai. Di halaman di sebelahnya itu kita skip ya nak, sampai ke halaman 96 karena itu PJOK. Jadi anak-anak, hari ini ada PR-nya ya. PR-nya yaitu tadi halaman 88 nomor 1 bagian atas, menuliskan nama panggilan dan tempat tinggal kerabat dari ayah dan ibu ya, dikirim ke GCR Mislia. Lalu untuk halaman 94 yang PS yang barusan kita kerjakan itu juga dikirim. Jadi yang dikirim ke Mislia ada dua, yaitu halaman 88 dan halaman 94. Ya, ditunggu PR-nya dan PS-nya dikirim ke GCR. Jangan terlambat, paling lambat jam 11 malam. Oke, terima kasih buat hari ini anak-anak, kita sudah selesai belajar. Terus jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, makan sayur dan buah, jaga jarak, kalau nggak terlalu penting jangan kemana-mana. Terus berdoa supaya bangsa Indonesia cepat bebas dari virus corona, kita bisa beraktivitas kembali dan berjumpa di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.